Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yawma idzi yawaddu alladhina kafaru wa sawar rasul law tusawwa bihimul ard wa la taktumuna Allah haditha. Surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-40 sampai ayat yang 42. Innallah, sesungguhnya Allah, la yazlim, tidak akan menzalimi atau tidak akan mencurangi, tidak akan mengurangi ganjaran pahala walau semithqal dzarrah, walaupun seberat zarah. Wa intaku hasanah, dan jika adalah dianya suatu hasanah, suatu kebaikan yang seberat zarah itu, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya, wa yu'ti, dan dia akan berikan langsung daripada sisinya ajran 'azima, ganjaran yang sangat besar. Kita pahami ayatku dulu. Kaji kita hari nan lampau, di antara sekian banyak kabar gembira, kabar yang menyenangkan, yang menyukakan, adalah sekecil apapun perbuatan kita akan tercatat, tertulis, tidak akan hilang dan luput. Bahkan ke Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang dikeluarkan berupa kotoran yang kecil dari mulut saji. Diperlihatkan oleh Allah kepadaku, kata beliau, ganjaran balasan pahala yang Allah persiapkan, sampai-sampai ada suatu ganjaran spesial khusus untuk orang yang mengeluarkan kudah, kotoran kecil sekadang rimah dari musaji, Allah keluarkan. Sehingga Rasulullah itu begitu sedih bila mendengar seorang perempuan hitam yang suka mengamai-ngamaian, memberasi musaji, mencampan-campan saruk nanti serak dari musaji Nabi. Dipilih-pilih di komputer serak itu kerajo. Satu saat Nabi tidak nampak beliau oleh. Ketika Nabi tanyakan, jawaban sahabat sudah wafat. Agak berubah. Beliau seketik, kenapa sahabat tidak memberitahu? Karena para sahabat seakan menganggap sagaruha, menganggap sepele si perempuan itu. Padahal perempuan itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah, karena kerajo mengamaihan, mengulih, mensaji, merasihan. Langsung Rasulullah mensalatkan di kubur kan. Aku kaji yang kepatang atau yang telah berlalu, bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sampai engkau menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap tidak berarti
daripada yang ma'ruf itu walaupun seketik. Kalau kami nama sekecil. Sekecil apapun jangan anggap sepele dan remeh. Kullu kabirin wa sagirin mustatar. Satu yang besar yang kecil akan ditulis. Wajadu ma amilu hadira, mereka akan mendapati apa saja yang mereka kerjakan hadir terpampang dalam catatan. Nah, ayat itu bicara sudah An-Nisa, kabar gembiranya. Ini kan kabar kedua. Pertama yang gembira, yang kedua yang mengancam, yang menakutkan. Dan Nabi pun begitu. Beliau basyira dan nadhira. Bahkan beliau suruh mubasyirin. Kita sudah beri kabar gembira. Nah, kedua-duanya harus sejalan dan seimbang. Nah, sebuah kini itu kedua-duanya melanjutkan kajian lampau, yaitu innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan yazlim. Min zalimi risiko, maksudnya tidak akan mengurangi dan tidak akan mencurangi. Karena Allah tidak ke satu pemilihan. Halo? Tidak akan mencurangi, mengurangi suara. Yazlim itu kan melakukan sesuatu orang teraniaya, tersakiti, termasuk menipu, mencurangi, mengicu, mengambil hak-haknya. Nah, Allah enggak, Allah Maha Suci. Kezaliman itu Allah telah haramkan terhadap dirinya. Haram tu zulma. Aku haramkan zalim itu. Dan berbuat zalim itu atas nafsi diriku sendiri. Dan aku jadikan pula kezaliman itu haram sesama kamu. Gitu? Haram hukumnya. Allah tidak zalim. Walakin, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Makasih zalim di sore An-Nisa yang barusan kita baca, sore An-Nisa surat keempat ayat 40. Innallaha la yazlim. Allah tidak akan merugikan. Tidak akan mencurangi perbuatan baik hambanya, walaupun itu sebesar zarrah, mithqal, seberat timbang zarrah. Dalam kitab-kitab kita lihat zarrah itu ada yang memahami semut kecil, ada yang memahami kepala semut kecil, ada juga yang memahami suatu ukuran yang terkecil, seperti sesuatu yang berterbangan, nampak di sela-sela cahaya. Kalau ada ketika watuk tirih itu bocor, nampak itu zarrah. Yang penting nampaknya di ulama berbeda memahami zarrah itu ukuran terkecil. Jadi walaupun kebaikan kamu sekecil apapun, kira-kira begitulah, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, namanya ya misqal, seberat, kalau ditimbang seberat zarrah, namlah saghirah, seekor semut yang sangat kecil, kacak mintin bahasa kami. Allah nak zalim. Nak zalim, dia tidak akan mengurangi, tidak akan mengurangi balasannya, pahalanya, ganjarannya, karena semuanya tercatat, terdata, tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang. Jika dia amalan yang dilakukan itu hasanah, yang seberat zarah itu suatu kebaikan hasanah, yudha'ifha, dia akan melipat
melipat gandakannya, yudha'ifha, melipat gandakannya sampai 10 kali lipat. Menja'a bil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu bi asyri atau falahu asyru amsaliyah, maka untuknya 10 kali lipatnya. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 160. Menja'a bil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil mintin. Siko seketik apa soalnya siko? Di kami yang paling ketik itu sekecil mintin. Di gugak kau? Sekecil sangat. Sekecil mana? Kalau ketik kecil, kalau seketik mana mintin di kami ada. Walaupun sekecil apapun juga, falahu asyru amsaliyah, maka untuknya minimal 10 kali lipatnya. Dengan catatan itu ikhlas. Nyona membatalkan pahala itu awak sendiri juga. Yang membatalkan, yang menghapuskan, yang menghilangkan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu kita, tidak Allah. Tapi yang menghapuskan pahala dan dosa Allah. Bisa tertengok? Kalau pahala kebaikan, nah menghapuskannya awak jun. Padangai wak, kerja wak, perbuatan wak, sikap wak, muncuang wak, tindakan wak. Apui, tidak dosa na apui do, pahala. Tapi nama apui dosa Allah. Dosa-dosa wak dihapuskan, dimaafkan, ditutupi oleh Allah. Tidak diperiksa, tidak disidang. Itu rahman Allah. Jadi sekecil apapun ikhlas, asalkan kamu jangan batalkan dengan ria atau mengungki-ungki, menyebut-nyebut, ya, atau ingin viral. Dibalas asyru amthaliha, bahkan 700 kali lipat, malahan lebih 700 kali lipat. Ada afan katsirah, dilipat gandakan. Kabar gembiranya, itu kabar gembiranya, jangan pandang remeh, jangan pandang enteng perbuatan baik sekecil apapun. Anan bisa kita kerjakan dan baik, dan elok. Kerjalah. Kenapa dikerjakan? Nang ketik-ketik itu kadang-kadang yang ikhlas, Wak. Dan kadang-kadang bersabuk-sabuk. Baca-baca. Entah kok dia bodoh, ha? Kan mau buka musingkuan buku. Yang kecil-kecil kan dicontohkan Nabi, walaupun hanya mengeluarkan sajong kuku kotoran dari masjid, diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Balasan. Dilipat ganda lah. Ini kesempatan berbuat baik itu banyak. Dan kebaikan itu adu-adu sih kalau kita ingin berbuat baik. Sehingga dikatakan la takhiranna minal ma'rufi syai'a. Sebenar jangan takhiranna, pakai nun. Nunnya kita sedikit loh. Sama najalah kamu menganggap takhiranna. Takhiran itu kan hakar itu yang kecil, yang remeh. Ya, jangan meremehkan, jangan melecehkan, jangan memandang sepele. Namanya takhiranna minal ma'ruf, daripada perbuatan baik itu syai'a, walaupun sedikit. Sedikitnya walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya wajahmu yang cerah ketika berjumpa dengan saudaramu, itu kan enggak barana pokoknya. Paling-paling manggirin BBS ketiknya atau manggu ada. Kan enggak barar, tapi yang pernah enteng. Sebab kadang-kadang memasukkan kebahagiaan hati orang tu lebih daripada harta.
Karena orang tidak semua orang suka dengan harta. Karena kayu badangkang oleh. Suruh kebaikan, kesenangan, kenyamanan kita masukkan ke hati orang, senangnya ya, Wak. Buat tambah semangatnya dia. Kalau tiba ko angkuan de kami nyo ako. Tabu dua. Tabu dua? Ndak salimo, tabu dua semangat. Salimo tabu dua semangat. Itu jangan pernah enteng. Aduh awak senang orang. Semangat orang. Rasa takawani orang. Sehingga bertambah semangat dia bekerja. Jangan pernah enteng. Jadi, walaupun perbuatan baik itu antalqa, engkau bersua dengan saudaramu, lalu engkau berwajah senang. Kalau berdua senyum kan sakit loh kepala orang mikir wan. Mengam engkau membunyi sampai jauh cakuan. Iya. Masalah di rumah pola panjang pikir orang. Ambo mengaji sampai ada orang nama berdua saya mencari amal tadi. Ambo nak menyindir dah. Menyindir boleh berdosa. Memang kenyataan. Tanya ke orang rumahmu. Orang rumah masih. Berdua saja tadi. Jadi awak sendiri fikir alah salah awak. Mangga awak. Ada yang kurang kaji awak. Atau ada yang tersinggung. Atau nak ketujuh. Di kecil nak ketujuh ni dua. Di kecil ketujuhnya mampu dua. Jadi panjanglah pikiran awak jadinya kan. Itu makanya wajah kita tu wajah yang bagus sehingga orang senang. Kecilnya tu, tidak kadang pokoknya. Jangan agak sepele. La tahkiran. Ana bisa dilakukan dengan baik. Kabar gembiranya kerjalah. Sebab itu innallaha la yazlim. Allah tidak akan menzalimi. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu ya Muhammad tidak akan menzalimi seorang pun jua. Artinya kalau ada amalan baiknya tidak akan dikurangi. Sebaliknya kalau ada amalan buruknya tidak akan ditambah ganjaran. Jadi surah An-Nisa yang kita baca tadi, surah An-Nisa itu bicara tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Intinya jika itu sekadang zarrah tadi itu hasanatan, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya yang sebesar zarah cekut menjadi berlipat, wa yu'ti, dan dia akan berikan min ladun, langsung dari sisinya, tidak pakai perantara. Dia telah mempersiapkan balasan langsung. Aduh ajrannya azimah. Aduh ajrannya azimah, ganjarannya sangat besar. Bara besarnya tidak tahu, sampai-sampai besarnya hanya dengan mencampakkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan berupa batang kayu. Ada seseorang mencari batang kayu tabalintang di labuh, lalu disingkirkannya karena tabayang dia orang kalalu kalewat. Kiranya lah mundar mandir di surga nampak di Rasulullah. Kecewakan biarlah tidak karaja waktu. Kan begitu pasawan. Rupanya ada orang yang di surga, masuk surga lantaran dahan kayu yang baca hadisnya supaya duduk nak percaya kan. Rawa Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seseorang yang mondar-mandir raun-raun jalan-jalan di surga fi syajaratin qata'aha fi zahri tariq min zahri tariq, lantaran ada cabang atau batang kayu yang tabalintang, tabuju atau tabalintang, tabalintang di labuah, di tengah labuah, di min zahri tariq, di tengah labuah,
kanat tu'dil muslimin, yang bisa mengganggu, menyakiti orang lain, kaum muslimin yang lewat, dibuangnya. Rupanya kerajono itu dia berakibat selamat orang di surganya. Tentu salat lagi, puasa lagi, yang itu saya kerajo. Salat tutup aurat, tak bertelanjang. Yo suami lelok betul. Kalau laki-laki dia bertanggung jawab. Tidak gara-gara itu saja. Cuma kau palicin palanca. Kan? Dalam riwayat lain katakan marra rajulun bi husni syajarat. Ada seseorang lewat di jalan. Lalu nampak di suatu batang cabang kayu yang terbintang ala zahri tarik, faqal wallahi, demi Allah, lau nahyanna, aku akan betul-betul menyingkirkan kayu kah supaya orang jangan tagaduh lalu lalang. Itu niatnya, yang membatinnya tekan kok kayu terbintang, kok bisa tagaduh anak-anak lego, bisa terjatuh orang go. Lalu dengan niatnya itu disingkirkannya kayu, dimasukkan ke dalam surga. Diawak sapele, diawak itu ndak ada lah, ndak kedapet penghargaan Kalpataru gitu doh, ndak ada Nakamoto, sebab ndak calon doh, ndak calon. Kan calon-calon kini kan mangasin, sin. Ada tukang petonya supaya apa? Supaya viral, supaya nampak orang. Enggak, itu bukan tak boleh, boleh lah. Kau nak nampak orang kalau juga tentu pilih orang awak kan. Cuma ni kau memang betul-betul ingin dan tabayang dinyo, kau tergaduh orang, terganggu orang, dibuangnya, nampaknya masuk surga kan kecil. Itulah maknanya innallaha la yazlim wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sebaliknya lah. Sebaliknya kono bayo. Membaca hadis. Hadis dari Imam Ahmad. Bunyinya dari Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jauhi banalah, waspada dan hati-hatilah, wa muhaqqaratizul muhaqqar, menyepelekan, menganggap remeh, menganggap enteng dosa. Kaumin itu tidak lain tidak bukan sama dengan sekelompok orang nazalu fi batni wadi, sama dengan sekelompok orang turun mampir singgah di suatu lembah dalam perjalanannya di padang pasir kemalaman. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Lalu mereka ada yang datang membawa ranting kayu. Ud cukup itu ranting kayu sakadang ko dalam Asia. Namanya ud. Halo? Baik. Sakadang ko ranting kayu di ujungnya, ranting dan paling ujung. Lah Asia namanya ud. Ja'a dza bi'udin, datang ke membawa ranting kayu. Lalu ditumpukkan hatta andaju khubzatahum, sehingga dia lalu tumpuk kayu bisa memasak roti. Kalau bisa masak nasi, masak bare. Masak bare. Masak nasi ya. Sampai kopi. Ya gara-gara rantiang sekadang diungguk-ungguk. Gitu pula dia. Wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yukhadu biha sahibuha tuhlikuha. Ingat, menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap kecil atau kecil mintin saya dosa-dosa gua, jangan sebutnya
tumpuak. Kalau sekadang ko nak ada, tapi beko tambah. Semua orang membawa kayu, tumpuan, beko dipanggang. Hidup api, masak kayu, masak makanan. Jangan seperti itu kata Nabi. Nanti kalau lagadang apinya membinasakanmu. La saghirah ma'al isral, ndak ketik dia kalau lah taruh menuruh. Ini kan la kabirah ma'al istighfar, la saghirah ma'al isral. Tidak dikatakannya dosa gadang lah kalau kita minta ampun, terus-menerus minta ampun. Wala saghirah, ndak dipenang ketik le dosa kalau israr, baka taruhan makin lama makin basulah hadis orang awak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitulah pesan Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, hadis Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pesan Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, iyaki sabana jauh ibanalah. Iyaki jauh ibanalah dan hati-hati waspadalah wa muhaqqarat asal katanya haqqar tu remeh, sepele, enteng. Muhaqqarat menganggap disepelekan, dientengkan, diremehkan, dianggap ndak ba'asin zunub dosa. Fa inna laha minallahi talibat. Ingat, sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan, disepelekan itu di sisi Allah nanti akan dituntut. Bisa jadi sepele dawak, tapi di sisi Allah besar. Kadang hanya sepatah kata itu bisa menjerumuskan orang masuk neraka jahanam. Dalam hadis sahih, al-kalimah, suatu kata atau sepatah kata tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan kata aja kok, rupanya kata itu bisa menjerumuskan orang masuk neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Sepatah kata tanpa dipikirkan efeknya, kan enteng lah. Tapi dengan sepatah kata itu bisa menyebabkan dia dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi nang ketik dakwah itu bisa jadi di sisi Allah bisa. Bom atom itu kan, bom atom kan kecil itu, tapi dirancang bisa hancur Nagasaki dan Hiroshima. Bisa menghancurkan. Racun itu seketik tapi bisa mematikan. Kan? Kau anak heboh kemarin balik sianida. Tidak sianida doh. Kalau sianida bertanya sianida. Dimasukkan ke kopi kan itu diungkit balik. Kecil ini dipitnah. Penjara 20 tahun. Diputar balikkan faktanya. Kan membinasakan. Jadi yang kecil-kecil wacako itu dia tidak tahu. La yatabayyan, tidak dipikirkan, tidak dia tidak tahu. Rupanya itu gadang si Allah. Bisa memasukkan orang ke neraka. Ada orang syirik saya pagi ikut kata Rasulullah. Aduh. Gara-gara seekor lalat atau gara-gara seekor hujan. Itu kata-kata kecil. Nah, jadi fa inna laha minallahi taliban. Disungguhnya itu akan dituntut di sisi Allah. Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqarati dzunubi fa inna laha minallahi taliban. Jauhi, jangan suku-suku diperenteng, diperingan dosa-dosa kecil yang menurut kamu kecil. Sesungguhnya si Allah dia akan dituntut. Ikulah yang dipesankan oleh Luqman. Yang apa di kita ayatnya bagi si anak nepek? Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunai. Apa dikatakan? Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Itu tidak salah kan? Wahai anakku, jika adalah innaha, sesungguhnya dianya apa?
Sesungguhnya dianya maksiat. Dianya maksiat. Dianya perbuatan dosa. Kalau sore An-Nisa itu kepada hasanah. Kaliko kepada sayi'ah atau maksiyah. Ya bunaya wahai anakku, innaha sesungguhnya nya perbuatan buruk, nya perbuatan maksiat. Kan surat Luqman ayat 16 surat ke-31. Sesungguhnya sayi'ah, kejelekan, keburukan atau kedurakan atau dosa-dosa. Intaku, jika adalah dia perbuatan buruk, perbuatan jelekmu, atau sebaliknya juga bisa. Dianya perbuatan hasanah, perbuatan baiknya. Jika adalah intaku, jika adalah dianya perbuatan burukmu itu, maksiatmu, durhakamu, yang kamu pandang sepele, kamu pandang ringan, kamu pandang enteng jago tu, mithqal, seberat habbah. Kalau cakap zarrah, ini habbah biji. Habbah biji. Min khardal, biji sawi. Fatakun, maka adalah dia keburukan, dia maksiat, dia kejahatan, dia dosa, adalah dia itu fi sakrah, di dalam batu. Ada yang paling tadi subuh jam ampek masih buka kitab. Imam Qutubi menukil riwayat daripada Ibnu Abbas wallahu alam. Sakrah ko menurut pendapat itu di lapisan bumi paling bawah, di batu. Di batu itulah di atasnya bumi waktu. Itu gambarannya. Kau batu di bawah bumi waktu. Bumi di atas itu tak. Walaupun gambarkan, walaupun keburukan, kejahatan, kejelekan yang kamu lakukan itu di atas batu itu, di dalam batu itu. Kemudian di atasnya bumi yang 7 lapis. Pasti Allah akan datangkan ganjaran atau balasannya. Iko gambarannya dimasen perbuatan baik atau buruk. Kalau baik biarlah, nan buruk-buruk pun nanti ya. Di masa saja kamu melakukan suatu kejahatan, kejelekan, kedurhakaan, maksiat dan dosa, walaupun sekadang zarrah atau habbah. Meskipun dia ada di sakhrah, batu. Ada yang menganggap batu itu umum dalam batu tersimpannya, atau tanduk, atau dalam gua. Au fi sama, atau di langit, di angkasa kamu berbuat, atau di bumi, masuk kamu ke petala bumi. Ya'ti biha Allah. Ya'ti biha, Allah akan datangkan. Apanya? Ganjarannya atau balasannya, pahalanya apa dosanya, atau siksanya. Ya'ti bi Allah, menyenangkan, menggembirakan sekaligus menakutkan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah latif, Allah Maha lembut. Kelembutan Allah, kehalusan Allah, sehingga tidak ada bagi Allah itu yang tersembunyi. Tidak ada yang tanduk, nanti suruh nak do. Jadi intinya, di mana saja kamu berada, dan sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan, walaupun ukuran sezarah atau sekhardal. Sama dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha alaih wa akhrajatil ardu wa asqalati. Ke bawahnya yauma idzin, ke bawahnya fa may ya'mal
mithqala dzarratin, mithqala dzarrah. Dua belakangnya. Kalau nak syarran, kalau nak khairan. Akan dilihat. Kamu akan melihatnya walaupun sekadang zarrah itu sendiri. Kenapa begitu? Ini seketik ya. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kau surat Al-Qamar. Al-Qamar surat ke-54 ayat 53. Wa kullu saghirin, setiap yang kecil. Mahma saghir, bagaimanapun kecilnya. Kalau bahasa Umar juga setiap yang kecil, barana kecil mintinnya begitu. Kalau siko sengini mana? Barabana sangini bananatun sagirin. Kullu sagirin wa kabirin, dan yang besar-besar mustatar. Tertulis, tercatat, tersimpan. Tidak ada yang hilang. Qamar, Al-Qamar surat ke-54 ayat 53. Karena tercatat, dibawakanlah hadis-hadis. Intinya, walaupun dia khardal, walaupun dia zarrah, jangan kamu anggap sepele. Karena yang kamu anggap sepele itu justru bisa menghancurkanmu. Bisa menghancurkanmu. Bisa membinasakanmu. Itulah itu. Suatu patah kata, suatu patah kalimat yang tidak kamu pikirkan, yang tidak dianalisa efek akibatnya, bisa membawamu masuk meluncur ke neraka. Yo membuka je lah kau supaya nak yakin bahasa mau ngaji tu. Tidak macam-macam. Tidak cacangang sih kan. Disikokan begitu. Dalam hadis juga disebutkan bahwa namanya satu patah kalimat. Satu patah kalimat yang tidak dipikirkan oleh pengucapnya. Bahayanya, akibatnya, risikonya di sisi Allah. Rupanya kalimat itu atau sepatah kata itu membawanya terjerumus masuk neraka, terjerumus ke neraka, lamanya terjerumus jatuh itu lebih jauh daripada timur dan barat. Halo, lebih jauh daripada timur dan barat. Innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berkata satu patah kata. Kalimah dalam bahasa Arab dua kata. Tidak berkata-kata, tidak berkalimat-kalimat, satu. Ma yatabayyan. Ana yatabayyan yufakkir annaha khairul amla. Yang dia tidak berpikir apakah elok, baik atau buruk. Ma yatabayyan, tabayyan, tidak direnungkan, tidak dipikirkan, tidak dibalik-balik, no, cuma memanggang, tidak ditungkui, tidak dilantangan, langsung saya keluar. Kata itu yazillu biha ilan nar, dia masuk, tergelincir, terjumus masuk neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh ketergelincirannya, keterjumusan masuk neraka dibanding daripada timur dan barat. Muttafaq alaih, disepakati di sekolah Bukhari Muslim. Kenapa begitu? Yang tadi gajinya. Jangan anggap sepele. Mau berkata, mau berucap, mau berbuat, mau bicara, mau lakukan tindakan, pikir-pikirlah dulu. Kecil orang gaya wak, pikir itu pelita hati. Dah pikir-pikir wak, dalam dalam mukhadimah khutbah imam-imam atau khatib-khatib barangkali acok membaca.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan ucapan yang sadida. Sadida itu tepat, benar, lurus. Sadida itu namanya tasdid, meluruskan arahan panah. Lamu menapik-napikan, ditanik-tanik dulu, ditenung-tenung, dibidik-bidik, lapas aku lapihan. Jadi dibawa kata-kata ko, ucapkanlah kata-kata di mana kamu sebelum melapihan kata itu pikir-pikir. Sebab kadang-kadang bisa menyebabkan kamu tersungkur. Hal yukabbu. Bukankah orang itu disungkurkan wajahnya dirinya ke neraka lantaran garis bawah kajiwa sebut label bunyi. Garis bawahnya kajiwa sapagi kini. Kabar gembira bagi orang yang suka baik-baik tanpa memilah-milah. Bila ada kesempatan, ada waktu bertemu dan rancak, lo bisa baik-baik. Kalau bahasa awaknya nampak teromparan tercampak kumpulan, nampak kenan terserak kemihan, nampak ayam mencetok padi kajui. Jawaan kecian. Coba dikecian kadang-kadang orang tukang punya jamu aku biarlah. Lah menyadar tiwak. Tahu menyadar. Awak tengah pajak-pajak menjam memang kalau boleh lantak oto banyak. Woi, pajak ambil buah biarlah nak matinya ni banyak. Lepas saya mencari anak gue, biarlah mati. Kan awak lo nan. Kalau baik-baik salah aja kecil-kecilan korang. Cuma kadang-kadang orang ko tak sadarnya menimo perbuatan baik. Halo. Nampak sampai pilihan mela aku sampai siago pilihan salah. Nampak nak buat kami lah. Kau buat siapa berserak-serak di masjid kami hamil lah. Yang kecil loh. Kau menggerutuk orang yang muncul yang diungu aku. Kamihan saja. Jadi intinya kabar gembiranya bahawa Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan baik, bahkan dilipat ganda. Itu kabar gembira. Tapi ancamannya baiklah. Ancamannya hati-hati. Meskipun di 7 petala bumi tanduk perbuatan burukmu, atau di awang-awang, atau dalam batu, sebesar kardal kamu baik buruk, Allah akan datangkan balasannya. Ini nampaknya kau dua nukamah gembira cik, bertakut cik. Itu kejiwa. Tapi jangan galak-galak sengka juga biru ni dong. Galak-galak setaru nak palu ajan. Iko di mana apa jauh kan ni kan? Jadi. Kan kejepan di kata-kata aku kan hukum nanti. Iyo tu kecik Nabi itu. Kan kalau kata-kata yang salah. Iyalah. Kalau ada dalam persoalan misalnya ada perselisihan lah harus dijandihkan para orang yang ikut. Kalau misalnya dia hakim lah. Kalau tidak dijandihkan hakim tu nak mengerti. Aku lihat. Ada bagunjiang ko nan buliah. Ada bagunjiang ko nan buliah. Aduh, melaporkan orang nan jahit. Pak Guru, Pak Hakim, amboko di KDRT-an orang. Siapa orang nu laki den. Bahan itu, aku buktinya. Ipiuah mau sampai kulabu mau kah? Itu mengunjang laki itu. Mengunjang laki itu. Boleh mengunjang boleh. Dalam kami lapor ke pihak yang berwenang. Jadi ke Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan ada 6 tampai 6 keadaan yang kita boleh bagunjang. Tapi bukan disuruh, boleh. Salah satunya melaporkan kejahatan
pelaku kejahatan dan menjelaskan apa kejahatannya kepada pihak yang berwenang. Ndakna ke polisi kamamak nu kecil. Kamamak nu kecil. Ndak tahan boleh rumah mak. Macam itu. Ndak tahan. Laku ke mana kana mak aku. Baan kan dulu agak nunggu tujuh nyon. Ipiriak no den setiap malamnya. Biar. Lah. Galak tu kan mesti dakah galak lah. Atu kan jiwa. Lai tahu dipiriak aku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.